Episode 673 sampai 674. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Sikap Suhartono sangat buruk, tapi Ariel bukanlah orang yang tidak masuk akal. Meski bising anak-anak itu bisa dimaafkan, tangisan Aisila memang berdampak pada istirahat mereka. Jadi Ariel tidak marah, tetapi berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya. Mungkin dia takut." Suhartono melirik sikap Ariel, berpikir bahwa dia adalah pengganggu yang baik. Kesombongan arogannya bahkan lebih buruk, dan berkata, "Ini kelas 1. Saya menghabiskan banyak uang. Saya hanya berharap untuk istirahat yang baik di jalan. Jika Anda tidak bisa membiarkannya diam, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan." "Baiklah, aku akan menemukan cara. Aku benar-benar minta maaf," kata Ariel, menepuk lembut Aisila, berharap bisa meredakan tangisannya dengan cara ini. Setelah Suhartono kembali ke kursinya, dia berkata kepada pacarnya di sebelahnya, "Oke, saya sudah mengajarinya. Jadi tolong istirahat dulu. Jika membuat masalah lagi, saya akan memberinya warna." Gadis di sebelahnya malu-malu. Riasan tebal lebih dibesar-besarkan daripada pertunjukan besar, dan dia berkata dengan tidak sabar, "Jika itu memengaruhi istirahat saya, Anda dapat memberi mereka sejumlah uang dan membiarkan mereka pindah." "Tidak masalah, uang adalah masalah kecil, tetapi tidak boleh memengaruhi istirahatmu," Suhartono berkata sambil tersenyum. Ariel mencoba hampir segalanya dan akhirnya menenangkan Aisila. Mungkin anak ini lelah karena menangis, jadi dia tertidur. Ariel menghela nafas panjang. Tidak mudah baginya menemukan ketenangan. Waktu menangis yang singkat ini bahkan lebih sulit daripada hidupnya di jantung bumi. Di tengah perjalanan 2 hari, hal itu menyebabkan ketidaknyamanan Aisila saat mengganti popoknya. Anak-anak biasanya menangis saat ini seperti hal biasa. Saat Ariel bergerak perlahan, dia takut hal itu akan menimbulkan kebisingan bagi penumpang lain terlalu lama. Oleh karena itu, Ariel mencoba kasih inem. Gerakan inem lebih mahir dan bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Memanfaatkan waktu ini, Ariel pergi ke toilet. Tapi tangisan Aisila membangkitkan ketidakpuasan pemuda itu lagi saat ini. Menangis dan menangis. "Kamu tahu bagaimana cara menangis. Kenapa tidak mati?" Gadis itu mengertakkan gigi dengan ekspresi tak tertahankan. Suhartono, yang merupakan pelindung perempuan itu, langsung berdiri setelah mendengar kata-kata ini dan berkata, "Berikan padaku, aku akan segera memberinya pelajaran." Inem menempatkan Aisila di posisinya dan membungkukkan pinggangnya untuk mengganti popok Aisila. Tapi kali ini, dia tiba-tiba ditendang. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, tangannya akan langsung menyentuh tubuh Aisila. Untuk bayi kecil, kekuatan tidak terbayangkan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Inem berkata dengan marah saat dia menoleh dan melihat Suhartono. "Apa yang saya lakukan?" Suhartono memiliki temperamen yang sangat arogan. Mungkin karena Inem lebih cenderung diintimidasi, jadi dia tidak meninggalkan ruangan. Mengatakan, "Apakah Anda ingin saya membantu Anda menenangkannya? Saya bisa membuat anak kecil ini tidur sampai dia turun dari pesawat dengan satu pukulan. Dia masih anak-anak. Apa perlu bersikap sok?" Kata Inem. "Dia bertengkar dengan pacar saya untuk beristirahat. Bagaimana dengan anak itu? Apakah Anda tahu siapa saya?" Suhartono berkata dengan jijik. Inem adalah orang dengan ide-ide lama yang kuat, dan tidak dapat memahami pakaian anak muda yang berlebihan sekarang. Di matanya, rambut kuning seperti neropati yang penuh bulu ayam. "Saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Pesawat ini akan menuju Indonesia," Inem dengan ramah mengingatkan. "Indonesia, itulah wilayah kekuasaan Ariel. Jika Ariel terpancing, rambut kuning ini pasti tidak akan berakhir dengan baik." Tapi Inem dengan ramah mengingatkan, Suhartono meremehkannya, menakut-nakuti, berpikir bahwa dia adalah seorang pengganggu. "Akan memberi Anda 3 detik. Jika tidak, saya akan membantu Anda secara pribadi," kata Suhartono. Butuh 3 detik untuk menenangkan Aisila. Ini tidak mungkin. Inem tidak tahu apa yang ingin dilakukan Suhartono. Jadi dia hanya bisa melindungi Aisila. "Jangan main-main.
Jika kamu menyakitinya, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Kata Inem. Suhartono masih muda dan kuat. Mendengar kalimat ini bahkan lebih geram. Wanita parubaya yang mengenakan sampah tampak seperti dia datang dari pedesaan. Dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk kelas 1. Betulkah? Saya ingin melihat seberapa kuat kamu. Untuk menakut-nakuti saya. Kamu tidak tahu posisi saya di Indonesia. Suhartono selesai berbicara. Dan mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Inem menjauh. Inem ditarik hingga kulit kepalanya sakit. Tetapi tangan yang memegang sandaran tangan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Dia lebih suka terluka. Dia tidak akan pernah membiarkan Suhartono menyakiti Aisila. Pada saat ini, kru datang dan melihat Suhartono memukuli orang dan dengan cepat membujuknya, "Tuan, silakan duduk kembali di kursi Anda dan jangan lakukan tindakan berbahaya seperti itu." Suhartono memelototi pramugari itu dan memarahinya. "Jangan terlalu usil. Percaya atau tidak, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Jadi pergilah dari sini." Pramugari tahu bahwa tamu yang bisa duduk di kabin kelas 1 bukanlah orang kecil. Dan Suhartono adalah orang yang sangat kaya dalam keluarga. Biasanya orang kaya juga memiliki status tertentu. Bukan hal yang aneh baginya untuk kehilangan pekerjaan jika dia menggunakan cara-cara yang curang. Jika Anda memiliki sesuatu, mari kita bicarakan tentang itu setelah turun dari pesawat. Jika ini membuat polisi waspada, masalah ini akan menjadi lebih merepotkan. Pramugari mengingatkannya dengan baik. Suhartono jelas tidak menerima kebaikan ini. Dan dia mendominasi. Jika dia tidak memberi Inem pelajaran, bagaimana dia bisa tenang? Apa yang saya katakan kurang jelas? Bukan. Aku akan membiarkanmu pergi, kata Suhartono, menatap pramugari itu dengan ganas. Saat ini, Inem berkata, "Anak muda, saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Jika tidak akan terlambat bagi Anda untuk mengambilnya kembali. Tunggu sampai Ariel keluar dari toilet. Ariel tidak akan membiarkan dia pergi." Ini adalah permata di telapak tangan Ariel. Siapa yang berani menyakitinya setara dengan menggantungkan hidup untuk kesenangan? Wanita tua, di mana Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengancam saya? Bahkan di Indonesia, aku bisa bermain denganmu dengan santai dan membuatku takut. Kamu tidak melihat dirimu apa adanya, Suhartono berkata. Sekali lagi dia menarik rambut Inem dengan sangat keras. Inem mengangkat kepalanya, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dia masih menjaga Aisila dengan ketat. Tidak masalah jika orang itu melukainya. Dia harus melindungi Aisila. Ini cukup keras kepala. Saya ingin melihat seberapa mampu kamu. Suhartono hampir mengerahkan seluruh kekuatannya. Inem merasa seluruh kulit kepalanya akan terkelupas. Pramugari melihat bahwa situasinya semakin buruk. Saat ini, dia harus melapor ke polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi dia tidak berani memprovokasi rambut kuning ini karena takut kehilangan pekerjaannya. Hanya bisa berjalan menuju toilet, berharap setelah Ariel keluar, masalah ini bisa diredakan. Orang-orang berada di 3 titik terburu-buru, dan Ariel sedang menikmati ekskresi, ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. "Apakah kamu pernah melihat seseorang?" Ariel berkata tanpa daya. "Pak, sesuatu telah terjadi. Bisakah kamu keluar secepat mungkin?" Kata pramugari itu di luar pintu. "Masalah terjadi." Ariel memikirkan Suhartono untuk pertama kalinya. Jadi hampir tidak mungkin anak ini meminta masalah lagi. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Ariel membuka pintu toilet. Sebelum mendengarkan penjelasan pramugari, dia berjalan menuju tempat duduk. Ketika dia melihat Suhartono menarik-narik rambut Inem, rasa permusuhan di hati Ariel langsung naik. Dia memiliki sikap yang sangat harmonis terhadap Suhartono sebelumnya, dan itu didasarkan pada pengaruh Aisila pada peristirahatannya. Tetapi jika keadaan naik ke tingkat yang langsung, Ariel tidak akan meminta maaf. Suhartono tidak menyadari bahwa krisis menghampirinya selangkah demi selangkah. Inem, yang tidak memiliki perlawanan untuk melawan, baginya tampak seperti semut yang bisa dia mainkan. "Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan berbelas kasihan." Setelah mengatakan ini, Suhartono menendang pinggang Inem. Inem tersentak kesakitan.
Tapi obsesi untuk melindungi Aisila masih membuatnya berpegangan pada pegangan. Pada saat ini, Suhartono tiba-tiba merasakan sebuah tangan mencekik tenggorokannya. Dan untuk sesaat, dia merasa tidak bisa bernapas. Lepaskan dia, suara Ariel yang sangat dingin terdengar. Wajah Suhartono memerah dan menoleh melihat ke arah Ariel. Dan berkata dengan seluruh kekuatannya, "Sialan, biarkan aku pergi. Kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu memprovokasi aku." Episode 674. Apakah ini ancaman? Ini mungkin hal paling konyol bagi Ariel. Di dunia saat ini, siapa yang berani mengancam Ariel? Sekalipun itu adalah keberadaan keluarga kaya yang tertutup seperti keluarga Muklis. Muklis tetap bersedia berkompromi apapun untuk Ariel. Selama Ariel bisa menjadi kepala keluarganya, dia bersedia membiarkan semua orang di keluarga Muklis mengubah marga mereka menjadi marga Wibowo. Berat. Satu-satunya di dunia. Suhartono tidak tahu orang macam apa yang dia ancam. Tetapi dia bisa merasakan bahwa ancamannya tidak ada gunanya. Karena alih-alih melepaskan, orang di depannya semakin kuat. Lebih penting lagi, rasa dingin di wajahnya membuat rambut kuningnya terlihat menyeramkan. Sepertinya dia benar-benar akan bunuh diri. Saat ini, Suhartono merasakan semacam ketakutan di sekujur tubuhnya. Ketika tidak ada udara segar yang dihirup, Suhartono merasa dirinya semakin dekat dan semakin dekat dengan kematian. Pramugari di samping juga dikejutkan dengan ulah Ariel. Dia tidak berniat melepaskan. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar mencekik Suhartono sampai mati. "Tuan, biarkan dia pergi dulu. Kalau tidak, Anda membunuh seseorang di pesawat. Jangan gegabah karena dorongan hati." Pramugari mengingatkan Ariel dari samping. Membunuh. Masalah ini muncul di benak Ariel. Ada begitu banyak orang yang tak termaafkan di tengah bumi. Dan akhir-akhir mereka tidak selalu tertidur di tengah bumi. Pada usia 14 tahun, setelah pembunuh pertama Ariel, dia ditakdirkan untuk membunuh ribuan orang dalam hidupnya. Apa gunanya membunuh seorang pemuda berambut kuning? Bahkan bujukan pramugari pun sia-sia. Suhartono akhirnya merasa putus asa saat ini. Seolah dia tahu dia pasti akan mati di pesawat. "Ariel, Aisila masih menangis. Jadi tolong bujuk dulu." Saat ini, Inem mengganti popok Aisila dan menyerahkan Aisila kepada Ariel. Ketika Ariel mendengar tangisan Aisila, dia melepaskan Suhartono dan memegang Aisila dalam pelukannya. "Jika kamu tidak ingin mati, pergilah," Ariel berkata dengan ringan kepada Suhartono. Suhartono berjongkok di tanah, terengah-engah. Setelah mendengar kata-kata Ariel, wajahnya berubah drastis, dan dia dengan cepat kembali ke posisinya. Pramugari juga menghela nafas lega, tetapi perilaku Ariel barusan meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Rambut kuning tidak bisa diotak-atik, tetapi pemuda yang tampaknya rendah hati ini bahkan tidak bisa dia provokasi. Bukan sesuatu yang berani dilakukan orang biasa untuk membunuh orang jika mereka membuat perbedaan. Setelah Suhartono kembali ke posisinya, akhirnya ia merasa bisa bertahan. Namun kebenciannya pada Ariel semakin dalam. "Apa yang salah denganmu?" gadis itu bertanya pada Suhartono. Suhartono mengertakkan gigi dan berkata, "Ketika saya sampai di Indonesia, saya ingin orang itu mati." Gadis itu terlihat tenang dan lembut. Dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak memiliki banyak perubahan suasana hati tentang apa yang dikatakan Suhartono. Dia berkata dengan lemah, "Kamu benar-benar tidak berguna, tidak bisa menangani hal-hal kecil. Dan ketika saya kembali, saya masih harus mencari penolong. Saya punya latar belakang. Ini modal terbesar saya. Jika saya tidak menggunakannya, bukankah saya bodoh?" kata Suhartono. Gadis itu mengangguk. Yang dianggap telah mengenali perkataan Suhartono. "Tapi kota Indonesia sudah menjadi dunia Bimo. Kamu harus berhati-hati. Jangan memprovokasi orang Bimo." Gadis itu mengingatkan. Suhartono tersenyum dingin dan berkata, "Hanya dia. Bagaimana dia bisa tahu Bimo? Itu manusia konyol." Bandara Indonesia. Penerbangan dari Amerika ke Indonesia masih memakan waktu. Namun meskipun demikian, bandara telah memblokir landasan pacu saat ini. Dan landasan pacu ini penuh dengan berbagai mobil mewah.
dan banyak orang yang padat berdiri di dekat landasan. Terlihat seperti sekelompok semut berkumpul. Mereka di sini bukan untuk melihat bagaimana pesawat lepas landas. Itu menjemput orang. Insiden ini menyebabkan kejutan besar bagi para pemimpin senior bandara. Di saat yang sama, itu juga membuat banyak penumpang sangat penasaran dengan orang besar seperti apa yang membutuhkan kemegahan semacam ini untuk dijemput. Kakek, benarkah saudara Ariel sudah kembali? Aisyah bertanya dengan penuh harap, memegang tangan Nicholas. Nicholas tidak mendapatkan berita pastinya, tetapi mendengar bahwa Bimo telah mengatur agar seseorang tiba di bandara. Jadi mereka buru-buru mengikutinya. Seseorang yang layak untuk penampilan pribadi Bimo. Selain Ariel, bisakah kamu memikirkan orang lain? Nicholas berkata sambil tersenyum. Ariel meninggalkan Indonesia untuk waktu yang lama. Meskipun Nicholas tidak tahu dia akan pergi. Apa yang telah kau lakukan? Tetapi dia yakin bahwa ketika Ariel kembali kali ini, statusnya pasti telah meningkat pesat. Dan itu jelas bukan hanya perubahan statusnya di Indonesia. Sebagai keluarga pertama Indonesia, keluarga Nicholas kini telah dikalahkan oleh keluarga Wijaya. Namun Nicholas tidak merasakan keengganan apapun, karena keluarga Wijaya memiliki Ariel, dan Ariel ada dalam benak Nicholas. Ini hampir seperti keberadaan dewa. Aisyah mengangguk. Sebagai mantan pengagum. Dan sekarang, Aisyah sangat menantikan kembalinya Ariel. Lagi pula, banyak hal telah terjadi pada keluarga Wijaya baru-baru ini. Dan Ariel harus kembali untuk mengatasinya. Di Bandung tidak tahu banyak tentang penculikan Aisila. Tetapi keluarga Nicholas milik salah satu dari mereka. Dan keluarga Nicholas juga ingin membantu masalah ini. Tetapi sayang sekali tidak ada yang dikirim untuk menemukan Aisila. Aisyah juga bekerja keras untuk ini. Bagaimanapun juga, itu hanya bayi. Dan hidup atau mati karena diculik tidak pasti. Bagaimana Anda bisa berhenti khawatir? Sekarang dia akhirnya sembuh. Ariel kembali. Saya percaya bahwa dengan kemampuannya, Aisila dapat segera ditemukan. Kakek, Ariel sudah kembali. Apakah akan ada perubahan di Bandung? Aisyah bertanya dengan rasa ingin tahu. Nicholas tampak serius, dan menggelengkan kepalanya setelah terdiam beberapa saat, dan berkata, seharusnya tidak lagi. Sekarang, yang berani main-main dengan Ariel, dan keluarga Wijaya sudah menjadi keluarga pertama di Bandung. Saya yakin dia di Bandung juga tidak ada yang bisa dikejar, tapi jika seseorang yang tidak memiliki penglihatan memprovokasi dia, sulit untuk mengatakannya. Keluarga lain telah mendengar bahwa Ariel akan kembali. Dan mereka telah memerintahkan generasi muda dalam keluarga untuk bersikap rendah hati. Mereka takut menyinggung saudara Ariel. Aisyah tersenyum. Nicholas juga mendengar tentang ini. Dan berkata sambil tersenyum, ini adalah perlakuan yang harus dimiliki saudaramu. Belum lagi Indonesia. Saya rasa di seluruh Indonesia sekarang, tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Aisyah tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak membantah kata-kata Nicholas. Karena menurutnya, dia juga berpikir begitu. Sayang sekali aku hanya memiliki hubungan saudara dengannya. Aisyah berkata dengan penyesalan. Nicholas tidak pernah merasa bahwa hal ini patut disesali. Keduanya tidak bisa menjadi hubungan romantis. Ini normal. Kesetiaan Ariel pada perasaan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi bahkan saudara, ini untuk Aisyah. Itu juga suatu kehormatan. Sayang sekali bagimu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang iri padamu dan bisa menjadi saudara perempuannya? Adakah yang bisa melakukan ini? Nicholas berkata dengan riang. Biarkan mereka iri. Jika Ariel berani menerima saudara lagi, saya tidak akan pernah memaafkannya. Aisyah melambaikan tangannya dan berkata dengan nada mengancam. Nicholas tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, Aisyah masih ada di keluarga Nicholas. Jika tidak, keluarga Nicholas akan hancur oleh perilaku bodoh Daniel sebelumnya. Di sisi lain, Kauri memiliki ekspresi gugup yang kuat di wajahnya. Meskipun dia sudah tahu persis berita tentang kembalinya Ariel dari kakeknya, dia belum melihat Ariel dengan matanya sendiri. Dia masih takut di dalam hatinya, takut akan harapan saat ini. Akhirnya akan menjadi putus asa.
Karena Kaori tahu betul bahwa Ariel saat ini terlibat dalam segala hal. Jika dia tiba-tiba tidak bisa kembali karena hal lain, itu masuk akal. Kakek, apakah Ariel benar-benar sudah di pesawat? Kan? Kaori bertanya pada Raditya dengan gugup. Tentu saja. Dia sudah menyelesaikan urusannya. Jadi jangan khawatir. Kata Raditya. Ini bagus. Ini bagus. Kaori mengangguk berulang kali. Tuan, kalian pulang dulu. Saya tunggu saja di sini. Dia masih punya waktu untuk mendarat. Bimo berkata pada Kaori. Yang harus dia lakukan hanyalah membiarkan orang datang ke bandara untuk menunggu lebih awal. Ariel memiliki barisan mewah untuk disambut tetapi cuaca sangat dingin. Dia dan saudara-saudaranya bisa menunggu. Tapi Kaori tidak perlu menunggu di sini. Bersambung.